Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Saliani Budistiawati. saya Pandani Ramadan Saya Sinta Nur Aini. yang akan menjelaskan tentang e-tailing. 1. Pendahuluan. E-tailing adalah singkatan dari e-retailing, yaitu penjualan eceran barang dan jasa melalui internet kepada pelanggan individual. Penjualan yang melakukan e-tailing disebut dengan e-tailers. Retail ada penjualan barang di lokasi fisik, sedangkan retail adalah penjualan barang di internet yang transaksinya dilakukan di lingkungan digital. Pembeli online dapat mengunjungi gerai retail online yang disebut sebagai toko online atau online store, toko web store atau toko virtual. 2. Perkembangan e-tailing. 1. Yang pertama, generasi ke-1. Informasi produk dan jasa lewat gambaran jaringan atau website muncul di awal tahun 1990 dalam bentuk perusahaan yang hanya menawarkan barang dan jasanya lewat website. Perusahaan membangun laman jaringan website untuk memberikan informasi mengenai barang dan jasanya. Pengunjung yang tertarik dapat meninggalkan nama dan alamat untuk dihubungi kembali oleh perusahaan. Yang kedua, generasi kedua, e-commerce, penjualan barang digital. Dimulai tahun 1995, pada tahap ini laman web sudah mulai digunakan untuk transaksi jual dan beli. Fokus dari e-business ini adalah melakukan order pembelian antara bisnis dengan pelanggan atau business to customer atau B2C. Barang yang dijual masih berupa barang-barang digital yang ukurannya kecil yang mudah dikirim, misalnya buku, peranti lunak, musik dalam bentuk CD. 3. Generasi ketiga, e-com penjualan barang fisik. Generasi ini dimulai tahun 2000-an. Di generasi ini, barang yang dijual tidak lagi barang yang ukurannya kecil atau alamat format digital, tetapi sudah dalam bentuk barang fisik yang ukurannya juga besar, misalnya furnitur, mesin-mesin pabrik, alat-alat rumah tangga seperti lemari es, kompor, dan lainnya. Yang keempat, generasi keempat, sosial commerce atau e-commerce. Sosial media mulai dikenal sejak tahun 1999. Penggunaan sosial media yang tepat luas dengan jutaan pemakaian menjadikan sosial media potensi yang sangat besar untuk menjangkau pelanggan. Perusahaan-perusahaan komersial mulai memahami hal ini dan mulai melakukan transaksi bisnisnya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. 5. Generasi kelima, mobil komersial. Generasi kelima ini dimulai di tahun 2007 dengan mulai banyaknya digunakan peranti bergerak atau mobil device seperti teleponan tangan atau handphone. Tahap ini dimulai dengan wujudnya transaksi e-commerce yang menggunakan peranti bergerak. 3. Kelebihan dan kekurangan e-tailing. Kelebihan untuk penjual. Yang pertama, biaya infrastruktur lebih rendah. Yang kedua, biaya operasional juga dapat lebih murah. Yang ketiga, biaya penyiklanan dan pemasaran dapat berkurang signifikan. Yang keempat, proses rantai pasokan lebih efektif. Yang kelima, dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang keenam, fleksibel karena dapat mengubah harga dan katalog dengan cepat. Yang ketujuh, dapat merespon dengan cepat terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan, penjualan dan pelanggan dapat dilakukan dengan efektif. Berikutnya, kelebihan untuk pembeli. Yang pertama, pembeli dapat menemukan produk atau layanan yang tidak tersedia di toko lokal. Yang kedua, harga produk lebih murah atau dapat diskon. Yang ketiga, pembeli dapat berbelanja secara global tanpa batas geografis sehingga dapat membandingkan harga, banyak barang, dan layanan yang disediakan. Dan yang terakhir, pembeli dapat belanja kapan saja dan di mana saja. Kekurangan e-tailing. Yang pertama, biaya operasi e-tailing relatif lebih murah, tetapi jika dikelola dengan baik, biaya operasi dan e-tailingnya bisa lebih mahal, terutama jika harus melakukan investasi teknologi dan perawatnya. Yang kedua, di e-tailing karena pelanggan tidak melihat barangnya secara fisik, kemungkinan pelanggan tidak puas karena barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, di e-tailing biaya tenaga kerja yang mempunyai keterampilan khusus akan lebih sulit didapatkan dan biayanya lebih mahal. Yang keempat, karena pelanggan tidak bertemu dengan penjual secara tatap muka, keramat tamahan penjual akan berkurang. Keempat, model bisnis e-tailing. E-tailing menjual bermacam-macam barang dan jasa yang bervariasi dengan
lokasi dan segmen pelanggan yang bervariasi. Penjual e-tailing sekarang tidak hanya menjual barang saja, tetapi juga menjual jasa lewat internet. Berikut ini adalah model-model bisnis e-tailing barang dan jasa. 4. Model bisnis e-tailing. A. Model bisnis e-tailing barang. Barang yang dijual lewat e-tailing dapat berupa barang fisik atau barang digital. Berikut ini model bisnis e-tailing berdasarkan saluran distribusi yang digunakan. Yang pertama, toko fisik dan toko daring atau online store. E-tailing dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, model bisnis brick and mortar adalah pengecer yang hanya menggunakan toko fisik saja. Yang kedua, model bisnis click and click merupakan penjual retail yang menggunakan gabungan saluran toko fisik secara online maupun offline. Yang ketiga, model bisnis pure play menjual lewat saluran online. Yang kedua, pengecer daring atau online retail. Pengecer mengambil barang dari pabrik atau dari distributor dan menawarkannya ke pelanggan akhir secara online. Yang ketiga, pemasaran langsung oleh produsen. Untuk memangkas proses dan biaya, banyak produsen yang memproduksi barang dijual langsung ke konsumen akhir tanpa melawan agen atau distributor atau pengecer. Yang keempat, konvergen dan omni saluran sendiri adalah model bisnis yang menggunakan berbagai macam saluran untuk pemasarannya. Yang kelima, mal daring. Penjualan retail dapat membuka toko daringnya atau online store di mall daring atau online mall atau internet mall. Yang keenam, dropshipping. Jika Anda ingin menjual barang tanpa harus mempunyai barangnya dan tanpa harus mengirimkannya ke pembeli, maka dapat melakukannya lewat model bisnis dropship. Yang B, model bisnis e-service. Selain menjual barang fisik dan digital, e-retailer juga menawarkan jasanya lewat internet yang disebut dengan e-tailing service. Beberapa model bisnis e-service misalnya yang pertama, perjalanan daring dan pariwisata, menyediakan jasa mulai dari pelayanan perencanaan liburan, reservasi dan pemesanan tiket perjalanan, penyewaan mobil di lokasi wisata, reservasi hotel, kunjungan ke tempat wisata dan sebagainya. Yang kedua, lapangan kerja dan pasar kerja daring. Pasar kerja daring atau online job market menghubungkan perusahaan yang mencari pekerja dengan pekerja yang mencari kerja. Perekrut kerja dapat menginformasikan kebutuhan tenaga kerjanya melalui media sosial dan internet. Ketiga, real estate daring. Perkembangan teknologi tersebut memungkinkan calon pembeli menggunakan virtual reality tidak hanya melihat isi real estate tetapi berinteraksi seakan-akan berada di lokasi real estate-nya. Yang keempat, asuransi daring. Menawarkan pembelian polis asuransi secara daring. Yang kelima, perdagangan saham daring. Dengan perdagangan saham daring atau online stock trading, investor juga dapat mengamati menganalisis saham secara langsung di real time. Yang keenam, perbankan daring. Bank yang menawarkan perbankan daring dapat menghemat banyak biaya dan membutuhkan lebih sedikit cabang atau karyawan. Yang ketujuh, hiburan daring. Hiburan daring bervariasi dari tontonan film, video, musik, radio, televisi, hiburan orang dewasa, dan film. Bantuan pembelian daring. Untuk lebih meyakinkan pembeli daring bertransaksi, maka e-retailer perlu menyediakan bantuan-bantuan untuk memudahkan pembeli mengambil keputusan, melakukan pembelian, dan memudahkan menyelesaikan transaksi pembeliannya. Untuk yang pertama, menyediakan portal belanja, yang kedua, robot belanja, yang ketiga, kajian, peringkat, dan rekomendasi, 4, pembanding, 5, verifikasi keamanan. Faktor-faktor sukses e-retailing. Keberhasilan e-retailing dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda-beda tergantung jenis bisnis, kompetitor, dan kebutuhan konsumen. Faktor-faktor penting tersebut antara lain: yang pertama, harga. Harga merupakan faktor sukses yang penting. Banyak pelanggan yang sensitif terhadap harga barang atau jasa yang akan dibelinya. Pelanggan yang rasional tentunya akan memilih barang yang sama kualitasnya dengan harga yang lebih murah. Kedua, pelayanan. Pelayanan yang baik kadang-kala mengalahkan peranan harga. Banyak pelanggan yang setia pada suatu toko karena pelayanannya yang sangat baik, ramah, bersahabat, membantu, dan memberikan solusi walaupun harga barang dan jasanya lebih mahal. 3. Reputasi penjual. Salah satu keengganan pelanggan untuk membeli secara daring adalah ketakutan kalau ditipu, kehilangan privasi, dan keamanan data yang dimilikinya. Pelanggan akan lebih percaya pada penjual yang sudah mempunyai reputasi yang baik, yang tidak akan melakukan apa yang ditakutkan akan terjadi ke pelanggan. 4.
4. Waktu pengiriman. Waktu pengiriman barang fisik juga merupakan faktor sukses e-retailer. Pembeli yang menunggu terlalu lama dari sejak barang dipesan sampai barang diterima akan merasa tidak puas dan kemungkinan tidak akan memesan kembali dari toko tersebut. 5. Keunikan produk-produk yang unik yang tidak dapat dibeli dari toko lain merupakan suatu keunggulan kompetitif. Produk-produk seperti ini misalnya adalah produk kerajinan tangan, keunikan dari suatu daerah, dan lainnya. 6. Informasi yang diberikan. Pembeli kadangkala tidak memperoleh informasi yang cukup untuk barang yang dibutuhkannya. Jika pembeli tidak mempunyai informasi, maka pembeli tidak akan membeli produknya. 7. Laman web. Seringkali laman web dianggap tidak penting oleh pembeli. Mereka hanya berpikir bahwa laman web hanya sebagai media menempelkan produk dan media menjualnya saja. 7. Strategi e-retailer lokal kecil. Strategi ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pasar ceruk unik. E-retailer kecil dapat fokus ke ceruk pasar unik yang menjadi bidangnya yang tidak diminati atau bahkan sulit untuk dimasuki oleh retailer lainnya. Kedua, produk unik. E-retailer kecil dapat memproduksi produk yang unik yang tidak mudah ditiru produk ini. Misalnya, produk-produk yang tidak dapat diproduksi secara massal. Contohnya produk hasil kerajinan tangan yang membutuhkan keahlian yang hanya dimiliki oleh retailer kecil. 3. Pengiriman lebih cepat. Karena fokusnya mungkin di pasar lokal, retailer kecil dapat memanfaatkannya dengan proses pengiriman yang cepat. 4. Memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Karena lingkupnya kecil dengan jumlah pelanggan yang tidak banyak, retailer kecil dapat memanfaatkannya dengan membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggannya. 5. Harga harus kompetitif. Retailer kecil tidak banyak membutuhkan biaya operasi yang besar. Kantor pemasaran dapat dilakukan di rumah sendiri tanpa harus menyewa. Kesimpulan dari e-tailing adalah inovasi penting dalam dunia perdagangan. Modern yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan pasar yang luas bagi penjualan maupun pembeli. Dengan biaya operasional yang relatif rendah dan akses yang tidak terbatas oleh lokasi atau waktu, e-tailing mampu meningkatkan daya saing bisnis di era digital. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada kepercayaan konsumen, keamanan transaksi, kualitas layanan, serta kemampuan pelaku usaha dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perilaku konsumen online.